adik-adik. Wah, kayaknya masih kurang semangat adik-adik yang di rumah ini, Kak. Bener Bang, kita sapa sekali lagi ya Bang ya. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Sekali lagi biar makin semangat adik-adiknya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke. Sebelum kita mulai kebaktiannya, kita perkenalkan diri dulu ya, Bang. Mana tahu adik-adiknya masih lupa ya kan, Kak? Nama-nama kita semua kita sapa dulu ya. Nama Kakak Puspita. Abang yang ada di sebelah kiri, siapa namanya Bang? Nama Abang Kristo Silalahi. Dan nama kakak yang ada di sebelah kanan, siapa namanya Kak? Kak Yolanda. Dan yang di sebelah kanan, Inang Boru Samosir, dan yang paling sebelah kanan saya, Nama Bang Tiopan. Oke, sudah deh. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu terlebih dahulu persiapkan kidung jemaatnya. Ayo, kidung jemaat, buku ND, dan yang paling utama Alkitabnya. Yuk, udah disiapkan adik-adik. Sebelum kita mulai harus dipersiapkan dulu. Nanti biar adik-adik nggak bolak-balik ngambil perlengkapannya ya. Sudah? Oke. Adik-adik, kita sebelum mulai kita mau nyanyi dulu lah ya Kak ya. Iya, biar Kak. adik-adiknya semangat. Iya. Bisa adik-adik ingat ya, kalau kita nanti nyanyi jangan lupa gerakkan badannya. Ikuti kakak-kakaknya, kita akan nyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku. Semuanya bangkit berdiri. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Iya, jangan ada yang duduk ya. Kita lawan rasa malas, iblis yang ada di sekitar kita ya Inang. Oke, kita nyanyi sama-sama. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Gimana Kak? masih kurang semangat ya Kak? Iya, Masih kurang. masih malu-malu. Belum bangkit berdiri semuanya. Iya. kita berdiri ya. Ayo semuanya adik-adik kita Yang belum berdiri, ayo berdiri semuanya. berdiri yuk. semuanya. Kita mau nyanyi lagi. Harus digoyangkan badannya ya Iya, kan Kakak? ikutin gerakan kakak-kakak. Iya, biar senang. Ayo kita nyanyi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Pasti adik-adik tahu kan gunung ya kan? Siapa yang udah pernah lihat gunung? Iya. Gimana? Gunung itu tinggi atau pendek? Tinggi Tinggi Kak. dong, Kak. Iya, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, Melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung di semua. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
adik-adik kita memasuki ibadah kita, ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam hati, lipat tangannya, tutup matanya. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita buka kidung jemaat kita nomor 17, nomor 17. Kita nyanyi Tuhan Allah hadir. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, titah pada minggu kita hari ini adalah titah ketiga beserta maksudnya. Saya harap kita semua sudah menghafal apa isi titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya, tua ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah sama-sama. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah, kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan, sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, sekarang kita buka lagi kidung jemaat kita nomor 26. Ayo buka kidung jemaatnya nomor 26, 2 dan 6. Kita nyanyikan ayat berapa, Kak? Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua. Ayo adik-adik, nyanyi ya. Kita nyanyikan sama-sama ayat 1 dan 2. Dengar doaku, Yesus.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat bulanan, yakni di bulan September. Karena kita sudah memasuki bulan September, ayat bulanannya ada yang tahu tertulis di mana? Ada Tertulis pada Lukas 14 ayat 13. Ya. Ayat bulanan bulan September, Lukas 14 ayat 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah, Ma. Lukas itu adalah kitab perjanjian Baru. ya, perjanjian baru. Lukas 14 ayat 13 kita baca bersama-sama tua ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi Amang bacakan, diperhatikan Alkitabnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 754. Ayo, 754. Adik-adik tahu pas lagu ini ya kan? Pasti tahu lagi Iya. kesukaan mereka itu. Iya, lagu kesukaan dan lagu yang kemarin Dan kita udah nyanyi. pernah kita nyanyikan ini Kak. Betul, berarti adik-adik harus mau goyang ini ya. Ayo, udah ada semuanya Dik. Buka buku ND-nya nomor 754, kita nyanyikan sama-sama. Sekarang kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Yolanda, mau tanya nih, kakak ikut Tuhan gara-gara apa ya? Karena cinta Tuhan Yesus. Kalau Ina? Iya, saya karena cinta Yesus juga. Bagaimana dengan Ya, Tiopan? saya juga karena cinta Yesus. Kalau abang gimana? Sama dong Kak. Oh berarti semuanya karena cinta Tuhan Yesus kan? Bukan karena ikut-ikutan kan? Bukan, oke. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama, aku mau ikut Tuhan. Ikuti gerakan kakak-kakak dan abang-abangnya ya, Di. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, tapi pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini yakni tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 hingga ayat 2. Amang mengajak kita semua untuk membuka Alkitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur itu adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah, Mang. Kita membaca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 tua ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seandainya adik-adik ini lagi asik nih bermain sama kawan-kawannya, tiba-tiba ada ular yang lewat. Pasti apa yang adik-adik rasakan? Pasti merasa takut. Atau lagi main-main nih sama kawannya, tahu-taunya ada orang gila mengejar. Pasti adik-adik juga akan merasa takut. Kalau sudah ketakutan, pasti juga hal yang pertama kalian lakukan adalah berlari untuk bersembunyi ke dalam rumah. Lalu akan melapor sama bapaknya atau mamanya, iya kan? Kalau dia tadi ketakutan karena melihat ular atau karena dikejar oleh orang gila.
Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan seseorang kalau dia merasa takut. Dia akan mencari tempat perlindungan supaya dia merasakan keamanan, supaya takutnya hilang. Sama seperti tadi Amang bilang, akan melapor kepada orang tuanya supaya dia tidak merasa ketakutan. Demikian juga yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu kisah pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungannya, Tuhan yang menjadi kubu pertahanannya. Karena apa? Karena tadi pemazmur mengatakan bersama Tuhan dia tidak akan takut. Bersama Tuhan dia merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Sama seperti adik-adik kalau dipangku orang tuanya pasti merasa nyaman, merasa senang. Demikian juga dengan pemazmur. Dia berprinsip bahwa sebanyak apapun musuh yang menyerangnya, musuh yang menakut-nakutinya, kalau dia bersama Tuhan, dia pasti akan aman, dia pasti akan nyaman. Nah, adik-adik sekolah minggu, inilah sikap yang perlu kita tiru atau kita teladani. Hari ini kita semua diingatkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Tuhan itulah kubu pertahanan kita. Sama seperti yang Amang ceritakan di awal tadi, kalau bersama dengan orang tua kita merasakan nyaman, merasa tentram, merasa damai. Demikian juga kalau kita tinggal bersama Tuhan, kita akan merasa aman, merasa dilindungi karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi kalau sudah Tuhan yang bersama kita, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, ingatlah kemanapun kau pergi, keluar dari rumah atau di dalam rumah, ke sekolah, ke gereja, kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, Tuhan selalu menjagaimu, memeliharamu supaya kau tetap berada dalam keadaan yang aman. Asal dengan satu syaratnya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami sudah diyakinkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami, dan bersama Tuhan kami akan aman kemanapun kami melangkah. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjagai kami, menjauhkan kami dari setiap masalah ataupun kesulitan yang kami hadapi. Secara khusus Engkau menjauhkan kami dari virus corona supaya kami semua tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Sudah adik-adik, tadi gimana? Udah bagus nggak dengarkan firman Tuhannya? Atau tadi pas dengarkan firman Tuhan adik-adiknya cerita-cerita nggak ya Kak di rumah ya? Enggak lah Kak. Pastinya enggak Pasti ya. dengarkan firman Tuhan. Anak sekolah minggu kan anak yang baik-baik. Bener. Tadi apa dibilang sama pendeta Kak? Khotbah Amang Pendeta tadi mengingatkan bahwa aman dalam perlindungan Tuhan. Asalkan adik-adik sekolah minggu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini cocok lagunya nih Kak. Kita aja ada di sekolah Lagu minggu apa ya. itu Kak? Selamat di tangan Yesus. benar Ayo sekali, kita Kak. buka kidung jemaatnya nomor 388. Dan sambil persiapkan persembahannya. Ayo 388 ya Dek. Selamat di tangan Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom adik.